Alright cuy, ada satu video dari Om Vincent Gerald yang menarik banget. Pengen gue diskusin sama lu pada di video ngopi kesempatan kali ini. Video yang mana tuh Bang Ray? Yang tukang cukur kan udah kemarin. Kemarin kita udah ngomongin tuh yang tukang cukur. Kebetulan orang-orang Bogor juga. Ya, yang mana yang good looking? Kita udah ngebahas ini dari beberapa bulan yang lalu ya. Aturannya kan sempat rame itu kan. Viral, terus abis itu gue kasih tahu sebaik kabar baik. Terus yang mana Bang Ray nih? Yang ini nih. Bang, apa bener orang Indo pas baru lahir udah punya utang? Sedih banget. Premis awalnya sedih banget. Ini lo tau gak sih, sebelum Om Vincent buat video ini, beliau buat video ini. Karyawan dengan gaji yang rendah lebih rentan meninggoy duluan, kata Apa sih? Ya Allah, Wani. bener, orang Indo pas baru lahir udah punya utang. Menarik nih, kita baca. Jadi infonya itu bukan dari orang random kata Om Vincent, tapi berdasarkan pernyataan dari Hakim MK kita yang beliau menyebut bayi Norwegia lahir punya tabungan. Terus bayi Indonesia itu lahir dengan utang. Kita lihat dulu nih MK sebut bayi Norwegia openingnya Om lahir Vincent. punya tabungan. Bayi Indonesia lahir dengan utang. Nih yang ngomong bukan Pak RT, bukan bapak-bapak random, tapi hakim Mahkamah Konstitusi. Bahkan beliau ini mantan ketua MK. That's right. Pak Arief Hidayat. Nah, setelah gua cari tahu konteksnya, ternyata pernyataan mantan ketua MK ini bukan dibuat baru-baru ini, melainkan ini pernyataan dikeluarkan di akhir tahun 2025. Lu bisa sendiri doxly-nya ya, full itu dari official iNews via channel YouTube mereka dengan judul Hakim MK sebut bayi Norwegia lahir punya tabungan, di Indonesia dapat utang. Ini full konteksnya menarik banget. Jadi Pak Arief selaku mantan ketua MK itu berbicara tentang bagaimana paradoks ya, keadaan yang kok bisa seperti ini di negara kita tercinta, di mana kita selalu dibilang negara kita kaya ya akan sumber daya alamnya, tapi di satu sisi kita justru itu punya data kalau pemerintah udah punya utang per tahun 2026 ini sebanyak 10.000 triliun. Apakah masih aman? Jawaban simpelnya masih aman katanya berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan. Soalnya dalam Undang-Undang Keuangan Negara selama utangnya itu masih di bawah 60% PDB itu fine-fine aja katanya. Cuman di sini Pak Andi Arief membandingkan dengan bagaimana kondisi ini terjadi di negara lain. Setiap negara juga punya utang. Tapi setiap negara itu punya pengelolaan keuangan negaranya yang berbeda-beda. Di Norwegia sendiri kalau nggak salah ada yang namanya Government Pension Fund of Norway atau beberapa program yang serupa kayak gini gitu ya. Dimana ketika dikalkulasikan ternyata orang-orang Norwegia yang lebih sedikit jumlahnya dibandingin orang-orang Indonesia itu ketika lahir mereka udah kayak secara tidak langsung punya tabungan sendiri. Sedangkan di negara kita tercinta, kalau misalkan utang ini dibagi sama jumlah penduduk 270 juta gitu jiwa, sedangkan kalau misalnya utang pemerintah kan 10.000 triliun, berarti berapa tuh? 1 triliun kan sama dengan 1.000 miliar gitu, jadi dibagi aja. Nah, gue coba buat ngambil shortcut langsung nanya ke Claude. Jawabannya, per orang di Indonesia itu harus menanggung beban 35 juta per orang. Jadi yang dimaksud sama Pak Arief ya, ini bukan hutang bener-bener hutang. Ketika ada bayi yang lahir di Indonesia langsung diresmikan lu punya hutang gitu, kagak. Ini cuma perumpamaan doang kalau misalkan utang negara kita itu benar-benar dibagikan tiap orang gitu ya, maka mereka menanggung beban 30-an juta rupiah. Nih gue agak sedikit kaget soalnya waktu gue cek pernyataannya itu dirilis tanggal 19 Desember 2025 di acara peluncuran buku dan talkshow literasi konstitusi tahun 2025. Ya tapi akhirnya dibahas di bulan Agustus 2026. Jadi gokil. Makanya ini menarik banget ya diskusinya. Gue pun baru tahu gara-gara videonya Om Vincent. Nah, kita bakal lihat dulu bagaimana full konteks Pak Arief itu berbicara terkait hoetang yang berpotensi dimiliki sama tiap bayi yang lahir di Indonesia gitu. Men, sedih banget anjir. Kenapa kita hanya memiliki kekayaan yang sangat terbatas? Ini sedih sih. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal kemarin ya yang desil-desilan itu. Orang-orang pada bingung, kok gue keadaannya pas-pasan tapi desilnya 10 yang sama kayak Raffi Ahmad gitu. Ternyata dijelasin secara statistika kan, kalau misalnya desil itu kan pengelompokan berdasarkan 10 bagian. Berarti kesimpulan yang lebih mengerikannya adalah
lu yang pas-pasan aja di desil 10 gimana rata-ratanya? Itu makin nyungsep lagi. Nah, cuman yang bikin orang-orang pada protes ngomongin soal desil itu, ada beberapa pihak yang secara impulsif cerita mereka masuk desilnya desil 6, desil 7 padahal secara keluarga gitu ya, mungkin punya kekerabatan sama menteri lah. Terus habis itu cerita kalau mereka udah pada punya mobil tapi masuknya desil 1 gitu. Jadi ada keadaan-keadaan anomali yang membuat orang-orang pada akhirnya protes. Kok bisa sih ada data yang keliru gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pas-pasan aja itu bisa sampai di desil 9 atau desil 10 atau desil yang tertinggi gitu. Jadi kayak ada semacam galat data dan gak cuman satu doang, tapi orang-orang mungkin ketika nyari itu di media sosial itu udah banyak. Oke, lanjut. Bayi yang lahir cenger dilahirkan di Indonesia langsung melekat padanya hutang yang harus dibayar berapa juta. Sedangkan saudara-saudara bisa guys, kita guys, ayo keluar dari beban hutang, let's go. Belahan subtropis dan di utara sana itu diberi Tuhan sinar matahari sedikit, tapi kenapa mempunyai kekayaan yang berlebih? Karena apa? Bayi yang dilahirkan di Norwegia, ini bagus loh kemarin saya baca satu artikel, bayi cenger yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Gue ingat banget waktu zamannya kepemimpinan Bu Sri Mulyani ya, waktu beliau jadi Menteri Keuangan, kayak banyak banget di medsos pada protes. Giliran ngomongin pajaknya kayak dimirip-miripin sama negara Skandinavia. Tapi ngomongin hutang mau dimirip-miripin sama negara-negara yang lebih belangsak. Kacau. Indonesia, bayi yang cenger dilahirkan mempunyai utang jutaan rupiah. Luar biasa, surga. Bang, lu akhir-akhir ini nontonin pidato mulu. Iya men, seru men, ternyata men. Kayak mungkin karena gue udah lama banget kali ya kagak ikut acara-acara formal kayak gitu. Makanya tiap kali ada khutbah ya Jumatan, gue langsung kayak oke, ini menarik nih topik kayak gitu loh. Udah lama banget gue biasanya nge-game main Genshin gitu, ngelihat bagaimana NPC berbicara ya di game. Makanya ketika tiba-tiba ada orang dengan posisi tertentu itu berbicara terkait apapun yang terjadi gitu ya di lingkungan yang sedang gue rasakan, karena jadi malah fokus gue. Saya selama 13 tahun di Mahkamah Konstitusi. Gokil. Profesor men. Buku saya yang ditulis oleh teman-teman. Kebetulan yang nulis ada di sini, Mas Noel. Yui, buku. Dan Mas Irfan juga nanti jadi moderator. Menulis peran dari Arif Hidayat di kancah global. Kancah global dimulai dari Pak Mahfud, Prof. Jimli. Tapi saya meneruskan sehingga saya 10 kali itu mengikuti rapat-rapat MK dunia di Venice. Wow. Akhirnya saya berpikir begini, mari kita mengingat kembali bahwa bangsa Indonesia yang hidup di Nusantara adalah bangsa yang sebetulnya sangat dikaruniai Tuhan. Setuju. Paling banyak. Setuju. Banyak juga kan pembicaraan ini di Facebook gitu kayak, men kita tuh sebenarnya negara terlalu overpower aja dikasih sama Tuhan. Tapi di satu sisi kita pun kena nerf yang sangat amat ngebuat negara kita tuh berimbang. Kita dikasih sumber daya alam yang banyak banget gitu, tapi nerfnya itu di bagian pola pikir. Kayak orang-orang ngira mungkin pejabat doang yang bakal korupsi, tapi kalau dilihat dari skala yang lebih kecil, ada beberapa contoh masyarakat yang tiba-tiba dihadapkan dengan apakah dia pengen ngambil barang yang harusnya bukan milik dia gitu, tapi tetap aja diambil. Jadi menyimpulkan kayak bahkan seteri warganya sendiri kalau misalnya dapat kesempatan untuk korupsi diambil juga gitu loh. Makanya nerfnya di bagian situ, men. Jadi greediness. Negara Indonesia di Nusantara ini adalah negara bangsa yang dikarunia oleh Tuhan yang paling banyak. Ya, sampai sekarang gue masih ingat sih omongannya Ustadz Felix yang bilang kayak negara kita sumber alamnya gede banget, tapi 99% sumber alamnya itu dikuasai sama 1% warganya, sedangkan 1% sumber alam di negara kita itu direbutin sama 99%.
warga negara itu di mana ya? Gue denger ya waktu gue podcast kali. Ya pokoknya gue ingat banget beliau yang ngomong lah, gila, gue langsung mikir iya juga ya. Ya bahkan gue sendiri jadi YouTuber gitu ya, nggak yang benar-benar kerja di bagian sumber alam gitu loh. Bayangkan saja secara sederhana, apakah bisa sebagai manusia hanya pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, itu selama 1 tahun hidup hanya menggunakan itu. Pengalaman saya berkunjung ke negara-negara di dingin utara, nggak mungkin bisa sepanjang tahun hanya pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Begitu juga pada waktu saya berkunjung ke negara-negara di Timur Tengah, nggak bisa. Heat wave. Di sana musim dingin pasti mati. Di Timur Tengah pasti dehidrasi mati. Betul. Tapi kita di Indonesia sepanjang tahun hanya pakai sandal jepit, celana pendek dan kaos oblong, itu bisa hidup meskipun kehujanan dan kepanasan. Itu tapi gue kepikiran banget dah kalau misalkan skenario Indonesia tiba-tiba dilempar ke daerah utara gitu ya. Langsung 4 season. Dengan kondisi kita aja kalau kemana-mana kadang lupa bawa jas hujan gitu coy. Kalau misal musim dingin, buset, either kita survive gitu pakai kaos oblong doang atau beneran terseleksi secara hukum alam, men. Karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan Indonesia itu dikaruniai Tuhan berlebih. Kita sepanjang tahun disinari oleh sinar matahari. Nah ini 12 jam. Tidak semua negara disinari sinar matahari sepanjang tahun. Yes. Kita syukur alhamdulillah disinari oleh sinar ketuhanan, disinari matahari sepanjang tahun. Itu kita harus bersyukur. Kita diberikan oleh Tuhan berlebih. Kenapa? Kita hanya memiliki kekayaan yang sangat terbatas. Bayi yang lahir cenger dilahirkan di Indonesia, langsung melekat padanya hutang yang harus dibayar berapa juta. Ini perumpamaan ya. Saudara-saudara kita sebagai sesama manusia yang hidup di belahan subtropis dan di utara sana, itu diberi Tuhan sinar matahari sedikit, tapi kenapa mempunyai kekayaan yang berlebih? Karena apa? Bayi yang dilahirkan di Norwegia, kemarin saya baca satu artikel, bayi cenger yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Ini kritik yang halus banget sih, mempunyai ke pengelola negara ya. Rupiah. Luar biasa perbedaan ini. Jadi yang pertama, jangan jadikan surga dunia ini menjadi neraka dengan jalan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sekarang masih melarat, berarti salah kelola. Yang salah kita semua. Kemudian yang kedua, anjir ini dalam banget kenapa sih. Ini dalam banget sih. Yang hidup di subtropis dan di negara dingin sana mempunyai kekayaan yang berlebih. Itu apakah dosa dan nasib orang-orang yang hidup di Khatulistiwa? Kenapa? Itu memang suratan Tuhan. Ternyata setelah saya amati tidak begitu. Oh nggak gitu. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah menjadi pusat peradaban, pusat kebudayaan. Oh iya betul, Sriwijaya ya. Ke-15. Majapahit, men. Sedangkan sekarang setelah abad ke-15 dan seterusnya, bangsa yang hidup di Nusantara ini mengalami kemunduran. Yang salah siapa? Berarti kita salah berabad-abad itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menulis ulang sejarah kejayaan bangsa yang hidup di Nusantara ini dengan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Nyatanya sebelum abad ke-15, bangsa ini pernah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab. Lu mungkin juga pernah lihat ya historical meme. Jadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat peradaban.
kemudian sekarang kita mengalami kemunduran yang luar biasa dibanding sedih sih saudara-saudara kita manusia yang ada di belahan utara sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, urusan militer ya, gue nggak tahu yang lain kayak gimana. Sama mempunyai niat menuliskan kembali peradaban yang maju bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara ini. Ya, jadi begitulah kira-kira full konteks kenapa Pak Arief Hidayat ya selaku Hakim Mahkamah Konstitusi berbicara kalau bayi Norwegia itu langsung tersenyum ketika muncul di dunia karena udah punya tabungan duluan, sedangkan di Indonesia bayi lahir itu malah murung karena punya hutang. Jadi tidak yang secara langsung dapat hutang, cuman ini perumpamaan doang gitu. Kalau misalkan mungkin negara kita lagi salah tata kelola. Well, kayaknya itu aja mungkin yang pengen gue kasih ke lu pada. Silakan diskusi di kolom komentar, ini menarik banget. Gimana tanggapannya? Gue rasa cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa buat likes dan sampai jumpa lagi nanti di next video Ngopi Guru Diri. Bye bye.